Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Putri Dewi Santika dapat berjumpa kembali bersama Anda. Tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Klinik Husada Bunda Mawar. Dan tentunya dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mencari ikhtiar untuk berbagai macam keluhan Anda tentunya. Mungkin diantaranya ada yang sedang terkena penyakit diabetes, kolesterol, rematik, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya baik medis ataupun non medis. Jangan ragu-ragu, jangan takut untuk melangkahkan kaki karena alhamdulillah saat ini sudah hadir kembali Klinik Husada Bunda Mawar yang siap membantu Anda tentunya ya. Untuk alamatnya bisa langsung dicatat, saat ini ada di Senin sampai dengan Selasa ya buka prakteknya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Tapi jangan khawatir kalau misalkan ada halangan, tentunya mungkin bisa datangnya lebih dari jam 4, nanti bisa janjian terlebih dahulu melalui call center ya dari Klinik Husada Bunda Mawar, yaitu di 0878 2431 1117 atau di 0813 8693 4747. Dan untuk alamatnya jangan lupa dicatat nih, sudah tertera di layar kaca, sangat jelas sekali ya, yaitu di Hotel Langansari, Jalan Siliwangi nomor 127, kamar 802. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita memiliki tema yang sangat luar biasa, yaitu cara aman dan akurat mengatasi sumber dari segala macam penyakit tentunya. Tapi sebelum kita lanjut, seperti apa sih caranya? Kita sapa dulu tentunya narasumber kita yang telah hadir di RCTV Lengkap Padane malam hari ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Bunda Mawar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tentunya semangat. Jadi untuk pemirsa di rumah nih yang mungkin kemarin-kemarin yang masih ragu-ragu Bunda, kadang-kadang kan orang kalau misalkan sudah tahu divonis penyakit, apalagi penyakitnya parah, kronis, itu sudah takut duluan untuk melangkahkan kaki. Jangan takut karena saat ini sudah hadir Bunda Mawar yang tentunya siap membantu Anda ya. Nah sekarang kita mungkin diawali dengan penyakit yang sepertinya susah-susah gampang nih Bunda, penyakit pencernaan ataupun lambung. Sepertinya sudah familiar sekali ya di tengah kita, tapi sepertinya kok kayak susah sekali nih menangani penyakit ini. Iya. Ya, jadi gini, Bunda akan mengenalkan diri Bunda lagi ya. Sebelumnya ini Bunda udah pernah di Kota Cirebon. Alhamdulillah Bunda diizinkan kembali sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadir lagi di Kota Cirebon. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini Bunda akan bilang Bunda mulai buka di pulau-pulau Jawa itu baru di Kota Kediri, Malang, nah ini Cirebon. Nah, ya kalau biasanya sebelum COVID itu udah di hampir seluruh Indonesia ada gitu ya. Nah dia insya Allah Bunda hadir dimulai besok hari Senin dan Selasa. Ya. Yang mau hadir monggo silakan konsultasikan penyakitnya silakan. Jadi pengobatan Bunda ini Bunda jelaskan, Bunda mengobati pasien ini bukan penyakitnya, ya beda sekali dengan pengobatan-pengobatan yang ada nih, ya. Jadi Bunda mengobati pasien ini yang kita cari itu titik sumber permasalahan dari penyakitnya, jadi bukan penyakitnya. Makanya gini, kalau kita mengobati kayak contohnya tadi kayak asam lambung, ya. Kalau yang kita obatin lambungnya aja, itu sifatnya akan kambuh. Betul. Nah itu sifatnya kalau kita konsumsi obat itu hanya sementara, minum hilang terkambuh lagi, minum hilang kambuh lagi, sampai kapan? Bisa seumur hidup minum obat asam lambung. Betul. Nah jadi Bunda akan jelaskan apa sih yang disebut penyakit asam lambung ini, sumbernya dari mana aja sih, nah kayak gitu. Jadi pengobatan Bunda ini benar-benar memang dari sumber penyakitnya yang kita cari. Baik. Nah salah satunya penyakit lambung yang Mbak tanyakan. Penyakit lambung ini ada beberapa golongan penyakit lambung. Contohnya apa sih yang disebut penyakit asam lambung? Apa sih yang dibilang penyakit lambung? Jadi kita harus bisa mengenali nih penyakit lambung itu seperti apa. Nah kalau yang dibilang kebocoran lambung ya, terus radang ya, atau dibilang sudah mulai menipis, itu boleh disebut penyakit asam lambung. Ya, atau penyakit lambung ya. Tapi kalau penyakit asam lambung ini sebenarnya bukan sejenis penyakit lambung sebenarnya ya. Dari asam lambung ini kenapa bisa larinya ke komplikasi? Banyak sekali. Dari asam lambung ini tumbuh yang namanya penyakit nanti kadar cairan berlebih dalam tubuh ya, hawa panas dalam tubuh. Nah, itu yang sifatnya akan kadar darah kita akan jadi beracun atau kotor, yang sifatnya ada orang makan banyak badannya habis. Nah terus sifatnya ada yang kulitnya suka gatel-gatel, virus. Nah itu salah satunya dari asam lambung tadi. Nah karena asam lambung ini bisa lari kemana aja gitu loh komplikasinya.
Nah contohnya kayak penyakit panas dalam, peradangan, infeksi, pembengkakan itu jatuhnya dari penyakit asam lambung. Nah dari mana asam lambung? Nah asam lambung ini terjadinya akibat pola hidup kita yang kurang bagus. Betul. Contohnya salah satu ya tadi, selain stres ya, dari stres itu mempengaruhi pola makan. Betul. Pola makan nggak teratur, istirahat nggak teratur, akhirnya tidur nggak karuan, ya tidur akhirnya nggak karuan. Nah itu yang memicu kadar darah merah kita turun. Pernah kita perhatikan kadar darah merah selama ini? Enggak deh. Enggak ya. Betul. Kebanyakan orang yang dikhawatirkan itu tensi. Betul. Benar nggak? Gula darah, kolesterol. Nah padahal HB darah merah ini penting sekali untuk mendorong oksigen ke dalam tubuh kita. Nah kalau darah merah kita turun, ya HB kita turun, otomatis oksigen dalam tubuh kita pun bekerja udah nggak bagus, kurang maksimal ke fungsi saraf, ke organ tubuh yang lainnya. Akhirnya yang tadi pompaan jantungnya bagus karena oksigen darahnya menyuplai ke otak, ke jantung nggak bagus, dia punya sering cemas jantung, berdebar jantung, mudah capek. Nah itu salah satunya. Pusing juga mungkin ya. Ya, nah dari HB-nya turun, darah merah turun, seringlah dia terserang yang namanya penyakit masuk angin. Bisa baru sampai ketemu masuk ya angin. Masuk angin, makanya orang saya kenapa sih pada makan ini kok saya sering masuk angin. Iya. Orang golongan terserang penyakit sering masuk angin, sering dikerik itu karena kadar darah merahnya sering naik turun. Oh, bukan karena masuk anginnya Bukan, ya Bunda? HB-nya turun, daya tahan tubuh ikut menurun, imunnya ikut menurun. Nah itulah jadi timbullah yang namanya tadi nanti kesemutan, kebas, kaku, nggak kuat dingin, itu semuanya salah satunya. Nah jadi makanya gimana caranya mengatasi asam lambung ini? Nah di pengobatan Bunda sangat simpel. Satu, kadar darah merahnya ini kita lihat nih asam lambungnya sudah berapa lama. Ya, kalau sudah mencemari, dia mempunyai darah merah ya, aliran darahnya sudah banyak tercemar, kotor, beracun, nah itu harus didetoks. Nah mudah ada media yang namanya minyak dan air. Itu nanti didetoks, dibuang racunnya semua, dibersihkan darahnya. Insya Allah asam lambungnya pun nanti akan bersih semuanya, cair-cairan yang di paru, yang dimanapun insya Allah akan bersih. Nah setelah itu kita tingkatkan lagi, setelah kadar racunnya sudah bersih, itu nanti dia apapun yang dia makan, sifatnya itu akan membentuk nutrisi dalam tubuh dengan bagus. Jadi dia mempunyai kadar darah merah nanti naiknya cepat, kayak gitu. Nah kalau HB sudah stabil, nah insya Allah dia tidur nyenyak, makan pun enak, itu insya Allah. Baik, ternyata sentral sekali ya, asam lambung bisa kemana-mana nih Bunda tadi. Nah yang Putri baru dengar juga ya itu tadi, orang yang suka masuk angin. Kadang-kadang kan ya kita kelihatannya kayak mungkin memotoran lah, atau mungkin kipas angin. Kalau nggak percaya, orang yang sering masuk angin, cek hemoglobinnya. Tapi dalam keadaan masuk angin ya, dalam keadaan memang drop ya, cek. Pasti itu dia HB-nya sedang turun. Nah itu makanya dia terserang yang imunnya sering turun, daya tahan tubuhnya turun akibat HB-nya turun. Ini sering sekali disepelekan yang namanya permasalahan HB. HB ini seperti tensi sebenarnya apa? Dia cepat hitungannya, nggak biar kemarin saya cek HB bagus loh. Terus ternyata harus bagus semua, enggak. Itu hitungannya bisa per menit, per detik kayak gitu. Tergantung pola pikir kita gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi bagi Anda nih pemirsa di rumah yang mungkin kemarin-kemarin suka ngerasa nggak enak badan atau mungkin suka dikerik-kerik karena mikirnya masuk angin, nah boleh dicoba nih cek HB-nya. Tapi kalau misalkan penasaran, saya pengen langsung ketemu Bunda aja, boleh. Ketemunya Senin sama Selasa ya untuk di Cirebon dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Setelah itu mungkin appointment dulu ya lewat WA. Nanti datangnya kemana? Yaitu ke Hotel Sari, Jalan Siliwangi nomor 127, kamar 802. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut Putri masih akan berbincang-bincang tentunya bersama Bunda Mawar dari Klinik Husada Bunda Mawar. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Klinik Husada Bunda Mawar. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dan juga baru mendengar nih adanya Klinik Husada Bunda Mawar di Kota Cirebon, tadi sudah dibahas sedikit, sebetulnya Bunda sudah ada dari dulu ya Bunda ya, tapi baru berkesempatan lagi nih live bersama kita hari ini. Dan insya Allah siap membantu kita lagi nih warga Cirebon dan sekitarnya yang sedang merasakan dengan kita apapun jenis keluhan Anda tentunya ya. Tidak
perbedaannya untuk penyakit pencernaan ataupun tadi ada asam lambung saja, tapi berbagai macam keluhan Anda tentunya. Seperti contohnya kolesterol, asam urat, rematik, diabetes, atau mungkin juga penyakit-penyakit lainnya yang tentunya banyak sekali tidak bisa Putri sebutkan satu persatu di sini. Nah, untuk Anda yang ingin langsung bertemu dengan Bunda dan tentunya dikasih solusi yang tepat, jangan ragu-ragu, jangan ditunda-tunda lagi, langsung datang saja besok hari Senin sampai dengan hari Selasa ya. Alamatnya langsung dicatat, sudah tertera di layar kaca, yaitu di Hotel Langasari, Jalan Siliwangi nomor 127, kamar 802, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Tapi tidak apa-apa, kalaupun mungkin Anda bisa datangnya lebih dari jam 4 sore, gimana nih Bunda atau Mbak Putri, boleh. Tapi tentunya Anda bisa buat janji terlebih dahulu ya, di call center dari klinik Husada Bunda Mawar, yaitu di 0878 2431 117 atau di 0813 8693 4747. Baik, nah pada malam hari ini sedikit saya ulang bahwasanya kita memiliki tema yaitu cara aman dan akurat mengatasi sumber segala macam penyakit. Dan ternyata tadi kita sudah membahas penyakit asam lambung yang luar biasa loh, komplikasinya bisa kemana-mana dan sangat mengerikan yang tidak terbayangkan sebetulnya oleh kita ya Bunda ya. Iya. Tadi kita sudah sampai ke HB nih. Kadang-kadang kan kita memikirkannya, oh kita nggak enak badan, kayaknya masuk angin nih, dikerik lah. Nggak berapa lama terasa lagi. Iya. Ternyata itu bisa jadi HB-nya yang turun ya Bunda ya. Iya. Nah itu bagaimana Jadi nih Bunda? gini, yang Bunda bilang, sering sekali masyarakat itu lalai dengan masalah HB. Ya, jarang loh. Jarang. Pasien itu yang cek HB itu jarang. Asam urat paling, Ya, rematik. paling yang dicek itu tensinya, ya, terus rematiknya, kolesterolnya, asam uratnya, gula darahnya, itu aja yang dicek. Tapi Betul. HB itu jarang sekali. Setiap Bunda tanya pasien itu HB-nya pernah dicek? Enggak. Jawabannya itu. Nah, sedangkan daya tahan tubuh kita turun, imun kita turun akibat salah satunya dari HB. HB atau darah merah ya, yang menyuplai oksigen ke dalam tubuh ya, ke fungsi saraf. Jadi kalau darah merah kita sudah melemah, oksigen pun bekerja ke dalam tubuh sudah melemah, otomatis kita punya saraf otot tadinya bagus, ya melemah semuanya. Iya, betul. Timbulnya kesemutan, kaku, kram, ya, Baal itu salah satunya dingin. Nah itu salah satunya dari darah merah yang sangat turun. Nah itu. baik. Nah contohnya kayak asam lambung. Asam lambung juga salah satu penyakit yang disepelekan. Katanya gini, penyakit asam lambung ini udah ntar minum gak hilang, 5 menit juga hilang kayak gitu kan. Iya betul. Nah betul. padahal hilangnya itu bukannya sembuh, hilangnya itu makin meradang ke dalam tubuh kita. Ya salah satu yang Bunda bilang tadi, tercemar di dalam darah. Iya. Akhirnya darah kita beracun. Nah yang sistemnya nanti apa yang kita makan nggak keserap ke dalam tubuh dengan bagus. Nah akhirnya apa yang kita makan sia-sia. Sia-sia saja yang kita makan. Ada kan orang makan tuh badannya habis, yang Bunda bilang tadi ya. Iya. Makan banyak tapi badannya nggak gemuk-gemuk. Iya. Ini bukan buat dewasa aja, anak kecil pun ada. Oh. Usia setahun 2 tahun pun ada. Kayak Baik, gitu. baik. Badannya nggak bisa gemuk ya, badannya itu kurus aja, panas aja bawaannya itu. Oh iya betul. Nah, betul, jadi betul. karena hawa panas ini timbulnya akibat asam lambung. Makanya kalau tubuh kita sudah berlebih hawa panas ini harus hati-hati. Ini akan memicu penyakit yang namanya panas dalam, peradangan, infeksi yang kayak disebut kayak sariawan menahu, nanti larinya kayak gitu ya. Bisa lari ke paru juga, bisa lari ke pembengkakan jantung. Nah, apa sih tanda-tanda orang asam lambung itu kayak gitu kan? Nah, asam lambung ini bisa kita rasakan, orang-orang awam ini ya mungkin bisa dideteksinya. Contohnya, kalau dia sudah mulai makan ya, makan itu bawaannya kenyang, nah itu udah terserang tuh namanya asam lambung, udah lumayan tuh ya, udah lumayan agak ini deh ya, kenyang aja, apalagi sampai begah ya, begah sampai ke ulu hati ya, terus sampai dia napas pun jalan pun udah ngos-ngosan ya, mudah capek ya, itu salah satunya. Nah kalau angin ini atau dibilang gas ya, hawa panas turun ini turun ke bagian bawah perut, larinya jadi peradangan. Infeksi kan ada orang tuh perutnya suka ada yang namanya infeksi di usus infeksi di saluran kencing. Nah itu kan salah satu infeksi di kandungan. Nah itu salah satu dari hawa panas di perut. Nah itu akan memicu larinya bagian sistem saraf belakang. Ya, saraf belakang. Jadi kalau orang punya asam lambung berlebih, dia akan menekan bagian saraf pinggang, ya, sampai ke tulang ekor, ke panggul dan ke lutut. Betul-betul sih Bunda, sebenarnya Putri juga kan salah satu penderita penyakit lambung nih. Iya. Gak tahu deh lambungnya yang mana, tapi yang dikata kamu itu betul sekali. Kayaknya memang
pinggang belakang tuh suka capek loh Bunda. Iya. Dikasih yang panas-panas lah, minum obat. Tidak ada perubahan, mungkin ya dari situ ya Bunda Iya. ya, dari hawa panas itu. Penyakit mungkin. lutut salah satunya juga bisa dari asam lambung. Oh, jadi asam lambung itu banyak sekali berkomplikasinya ya Bunda ya. Betul. Yang kira-kira paling parah asam lambung kalau didiamkan larinya kemana nih Bunda? Ya paling parah ya bisa ke jantung, Ke jantung. pembengkakan jantung, cairan di paru itu sampai lari ke cairan ke otak bisa Dari meningitis ya asam, dari lambung saja. tadi, ya. Oke. Jadi untuk Anda nih pemirsa di rumah ternyata mengerikan sekali ya. Seperti kayak sepele asam lambung saja, tapi kalau misalkan didiamkan ini bisa berkomplikasinya luar biasa menakutkan sekali, yaitu bisa ke jantung, tadi juga bisa ke otak, bisa kemana-mana lah merusaknya. Jadi bagi Anda nih yang sudah merasakan tadi gejalanya sudah dikatakan oleh Bunda ya, tadi itu ada yang dikatakan kenyang, makan sedikit kenyang, begah, jalan ngos-ngosan, atau mungkin pusing juga ya Bunda ya. Iya. Itu jangan didiamkan, segera periksakan. Apalagi bagi Anda yang sudah mengetahui nih saat ini menderita penyakit lambung, langsung saja konsultasikan. Mumpung ada Bunda Mawar di Kota Cirebon, hanya 2 hari, jangan dilewatkan waktu yang sangat berharga ini. Hari Senin sampai dengan Selasa, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Tapi jangan takut ya, sekali lagi kalau misalkan bisa datangnya di atas jam 4 gimana nih Mbak Putri, boleh. Nanti langsung catat saja alamatnya, WA-nya, nanti bisa dikondisikan ya. Untuk call centernya langsung dicatat, jangan lupa nih. Tuh sudah jelas di layar kaca, yaitu di 0878 2431 117, 0813 8693 4747. Baik Bunda, ternyata tadi komplikasinya kan sudah banyak nih Bunda kemana-mana ya. Nah tadi juga sudah sempat dibahas tentang air dan juga minyak metodenya. Nah apa sih perbedaannya air dan minyak yang tadi Bunda katakan ini? Ya, jadi gini, kita ada sistem terapi ya. Terapi itu hanya 20%. Minyak dan air ini 80%. Karena memang yang mendetoks dalam tubuh, yang melancarkan darah ya tadi minyak dan airnya. Gitu. Jadi percuma kalau misalnya dia terapi aja nggak pakai minyak dan airnya, ya sifatnya hanya sementara, dia akan kambuh lagi. Tapi kalau ingin pengobatannya tuntas, nggak bakal, insya Allah nggak kambuh lagi, ya harus menggunakan minyak dan airnya dengan bagus. Kayak gitu. Jadi penting sekali, banyak kayak orang dari luar kota nih kan, berapa lama COVID kita ya. Ada pasien dari Makassar, dari Palu, dari mana, beliau kan jauh untuk ke Bogor ya. Betul. Nah itu biasanya minta kirimkan minyaknya yang sudah pernah merasakan pengobatan gitu ya, minta dipaketkan minyaknya sama itu kayak Sama gitu. Bunda bisa ya. Jadi misalkan yang sudah datang kan bisa dipaketkan nih Bunda. Karena tadi kan yang paling sentral itu minyak dan juga air yang Betul. 80%, terapinya 20%. Nah kalau misalkan kayak model Putri lah contohnya di Bunda, belum pernah datang ke tempat praktek tapi Nggak sempat maunya datang gitu. langsung aja Bunda gimana nih, kayaknya Putri lambung gitu kan. Nah itu boleh nggak tuh kayak gitu Itu Bunda? bisa. Jadi kayak gini, kita nggak sembarangan ngirim minyak. Jadi walaupun dia, oh saya mau beli segini langsung kirim, nggak bisa. Jadi memang nanti kita kirimkan minyak itu kebutuhan si pasiennya. Jadi pasien itu mengirim data dulu. Keluhannya apa, namanya siapa, keluhannya apa, alamatnya di mana, itu nanti. Nah, nanti kita lihat nih. Nah, kalau itu bagusnya lagi disertai dengan fotonya. Baik, jadi kalau misalkan berhalangan hadir, tapi misalkan ingin nih, ke Bunda Mawar aja nih, saya sudah yakin 100%, boleh ya. Tapi ya itu harus disertakan foto, nanti seperti apa datanya, penyakitnya apa yang dirasakan, nanti akan dibantu sampai dengan tuntas ya. Jangan setengah-setengah pokoknya. Apapun jenis penyakitnya, baik lambung tadi, ada kolesterol, jantung, ataupun penyakit-penyakit lainnya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut, Putri akan ajak Anda untuk langsung ikut interaktif di 0231 482 138. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Klinik Husada Bunda Mawar. Dan sekali lagi dimanapun Anda berada, apalagi mungkin bagi Anda nih yang sudah divonis oleh dokter harus mengkonsumsi obat-obatan seumur hidup, atau juga mungkin yang komplikasinya sudah menahun, jadi rasa-rasanya sudah putus asa, sudah malas untuk melangkahkan kaki. Nah jangan sampai ada perasaan seperti itu ya, karena saat ini sudah hadir Klinik Husada Bunda Mawar yang siap membantu Anda. Untuk Kota Cirebon sendiri bisa datang hari Senin sampai dengan Selasa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4. Untuk alamatnya langsung dicatat ya.
sudah tertera di layar kaca dan juga Putri mengajak Anda untuk bergabung. Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda bersama kami langsung di sini di line telepon 0231 482138. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Putri ulang, pada malam hari ini kita memiliki tema yaitu cara aman dan akurat mengatasi sumber segala macam penyakit. Baik, jadi untuk Bunda Mawar sendiri, apapun jenis penyakitnya sebetulnya tidak penting ya, karena kita kan langsung ke sumber penyakitnya. Betul. Jadi apapun jenis yang Anda rasakan, yang Anda keluhkan, langsung datang saja, insya Allah akan langsung dibantu dengan tuntas oleh Bunda Mawar. Melalui tadi ada metodenya di terapi, 20%, 80%-nya yaitu air dan juga minyak ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang lambung, dari asam lambung, ternyata banyak sekali komplikasinya. Sekarang kita merambah ke kolesterol. Nah, kalau untuk penyakit kolesterol ini penyakit yang seperti apa dan ciri-cirinya gimana sih Bunda supaya kita langsung bisa berikhtiar, tidak menunda-nunda waktu lagi? Ya. Jadi kalau untuk kolesterol ya, kolesterol ini ada kolesterol baik dan jahat. Jadi boleh dibilang kita juga membutuhkan tubuh kita yang namanya kolesterol juga kita butuh ya. Nah, jadi di sini kita lihat kolesterol ini sudah membentuk apa. Kalau membentuk sudah mengentalkan darah, nah ini yang harus waspada. Jadi kolesterol ini yang bahaya, ini kalau sudah sifatnya membekukan darah atau mengentalkan darah. Nah sifatnya udah pasti lari dia ke penyumbatan. Nah penyumbatan ya larinya ya udah penyumbatan dimanapun dia kebanyakan kan larinya ke otak ya. Penyumbatannya ke jantung itu banyak sekali. Nah makanya kalau orang punya penyakit kolesterol ya, kalau yang sudah orang yang gini ciri-ciri kolesterol dia bilang, oh pundak kenceng nih ya, sering kesemutan. Wah jangan-jangan saya kolesterol, belum tentu ya. Jadi kalau orang punya penyakit kayak pundak sering kenceng, lari ke leher, ke kepala, ke mata, nggak enak sampai ke tangan kesemutan, belum tentu itu kolesterol gitu. Nah ini juga bisa pemicu akibat pola hidup atau stres yang berlebihan juga bisa. Dia punya saraf, otot itu sering tegang, kaku. Nah itu akan memicu menyumbatnya aliran darah, oksigen ke otak, ke saraf yang lainnya. Nah itu bisa larinya hampir sama dengan penyakit kolesterol. Nah kolesterol ini kalau kita sepelekan, kalau sudah larinya mengentalkan darah, menyumbat, apalagi sudah tahu nih darah kita sudah kental, sudah menyumbat, kita sepelekan, wah itu udah hati-hati, udah pasti larinya bisa stroke ya, serangan jantung, itu udah pasti ya, jantung koroner larinya nanti. Nah ini bahaya sekali, yang tadinya kita normal, punya saraf, aktif, bekerja dengan bagus, aliran darah, oksigen, nah itu timbulnya nanti salah satu tadi, nanti jari-jari kita yang tadinya udah ini bisa kaku ya, bisa, ada tuh orang banyak juga nih ya, dia lari ditekuk gini, suka nggak balik lagi, itu juga banyak seperti itu. Nah itu bisa dari pengentalan darah. Jadi pengentalan darah ini memicunya bukan dari kesemutan aja, bisa juga lari ke kepala ya, suka kayak orang vertigo tuh apa disebut oleng ya. Terus kayak mudah capek ya, sesak, hampir sama dengan orang penyakit asam lambung juga. Ada timbul kayak sesak, mudah capek ya. Terus kayak mata ini yang tadinya bagus, jadi pandangan mata itu udah mulai nggak nyaman, berat bagian pelipis alis. Nah itu salah satunya dari pengentalan darah. Nah, makanya kita harus waspada kalau salah satu penyakit sumbernya datangnya dari angin, ya yang memicu tadi ya, yang memicu dari asam lambung tadi. Yang kedua dari pola hidup, yang ketiga dari tadi darah ya, kadar darah jangan disepelekan ya. Nah ini harus hati-hati. Jadi jangan kita anggap ringan, penyakit itu ringan, jangan. Setelah kita merasakan kayak stroke baru udah cari obatnya kayak gitu. Jadi sebelum sebelum lebih baik kan, merawat itu lebih baik daripada sudah jadi stroke baru dia cari obat kemana-mana kayak gitu. Betul sekali. Jadi bagi Anda yang mungkin saat ini sudah merasakan nih ada kaku-kaku, baal-baal, kencang. Nah mungkin itu kan baru sinyal ya Bunda ya dari satu macam penyakit. Jadi nggak bisa dibilang tanda-tanda gitu, nggak bisa. Karena hampir sama penyakit asam lambung yang Bunda bilang tadi. Sama dengan orang menyumbatnya aliran darah, pengentalan darah hampir sama. Mudah capek ya, sesak, pusing, kencang leher, pundak, itu juga sama. Makanya nggak bisa disamakan dengan oh jangan-jangan kolesterol, jangan-jangan ini kayak gitu. Jadi jangan menduga-duga ya, jangan langsung menyimpulkan, wah saya kena kolesterol karena mungkin tadi pundaknya berat apa ya Bunda ya. Sering kesemutan tangan gitu kan ya. Nah karena
saat ini sudah hadir Bunda Mawar. Jadi untuk Anda yang mungkin masih ragu-ragu nih, karena mungkin baru terasa gejalanya saja, jangan menduga-duga sendiri, langsung datang saja ke Bunda Mawar, apalagi sudah hadir di Kota Cirebon Senin sampai dengan Selasa. Jadi nanti akan langsung diberikan solusinya semaksimal mungkin sampai dengan tuntas. Kalau menduga-duga sendiri kan nanti yang ada kita nggak sembuh-sembuh ya. Yang dikiranya kolesterol ternyata cuma asam lambung. Tapi sekali lagi untuk asam lambung jangan hanya dikatakan cuma. Karena banyak sekali nanti komplikasinya kalau kita tunda-tunda. Nah kalau untuk Bunda Mawar sendiri, tadi kan kita sudah banyak sekali ya. Sebetulnya kalau yang berhubungan dengan darah ini banyak loh Bunda. Banyak, ya. Tadi ada asam lambung yang sudah ke HB juga bisa, kolesterol, asam urat dan rematik nih Bunda. Itu salah satunya. Kayak rematik. Apa sih rematik? Kan orang taunya di bagian tulang pada ngilu, nyeri ya. Dari rematik nanti larinya ke flu tulang. Ya. Dari flu tulang nanti ya larinya bisa ke kanker tulang, itu bisa. Nah itu pemicunya itu akibat hawa panas berlebih di dalam tulang. Ya akibatnya balik lagi dari asam lambung tadi. Muter-muternya ke situ ya, ya jadi Bunda. hawa panas sudah lari ke kadar darah, ya darah udah beracun, hawa panas itu lari ke tulang. Nah makanya ada kan orang yang ngilu sampai ke tulang, itu ya. Nah lama-lama hawa panas ini ngerogoti kita punya tulang. Nah maka tulang kita sering ngilu, sering itu. Nah itu penyebabnya. Cuma kan kalau yang namanya medis mendeteksi penyakit setelah jadi penyakit. Ya, tapi betul. sumber penyakit itu dari mana kan belum tahu, kayak gitu ya. Kayak rematik, bahasanya sih gitu, rematik, flu tulang, kanker tulang. Nah itu tahapannya. Nah itu sebenarnya itu sumbernya balik lagi dari angin, dari asam lambung, hawa panas itu tadi. Nah itu makanya jangan disepelekan karena penyakit lambung ini, asam lambung ini lebih bahaya dari penyakit-penyakit kayak jantung, kayak penyakit gula darah yang dibilang penyakit mematikan. Sebenarnya asam lambung ini banyak sekali. Iya ya Bunda ya, ternyata itu juga baru mikir nih. Ternyata selama ini tuh kita salah. Kadang-kadang kita tuh terpakutnya ke tumor, kanker. Nah gitu. Itu kan yang kayaknya penyakit-penyakit kronis ya Bunda ya. Jadi kita kayaknya waspada, lebih aware. Ternyata asam lambung yang suka kita sepelekan malah lebih berbahaya ya Bunda. Berbahaya, makanya gini. Penyakit itu sebenarnya nggak ada yang namanya penyakit ringan atau penyakit bahaya. Penyakit yang paling mematikan gitu nggak ada. Sebenarnya kalau kita menemukan sumber dari penyakit itu, ya, insya Allah penyakit yang sudah puluhan tahun, yang sudah kecanduan minum obat, ya, kalau sudah ditemukan nih sumber penyakitnya, insya Allah pengobatannya nggak lama. Betul. Ya, insya Allah. Makanya nggak usah khawatir, yang itu nggak usah putus asa, banyak nih. Boleh dibilang pasien-pasien Bunda ini udah ini rumah sakit semua. Ibarat udah pada angkat tangan ya, yang kayak kanker udah stadiumnya ini ya, udah lanjut, udah nggak bisa ditangani kayak gitu. Alhamdulillah dengan keyakinannya, disemangati lagi, nggak putus asa, alhamdulillah ditemukanlah obatnya, diizinkan sama Allah untuk sembuh lagi kayak gitu. Jadi balik lagi dengan diri kita masing-masing seperti itu. Baik. Jadi sekali lagi nih untuk Anda pemirsa di rumah, jangan pusing-pusing memikirkan kira-kira kita tuh sebenarnya penyakitnya apa sih? Apa nih Mbak Putri? Karena mungkin saya baru kerasa aja sakit-sakit di bagian tertentu, atau mungkin nyeri-nyeri, atau mungkin yang sudah ada vonisnya ya, seperti tadi lambung lah, diabetes lah, tumor ataupun kanker. Sebenarnya kita nggak usah repot-repot lari cari penyakitnya apa, karena sudah hadir Bunda ini yang langsung menyembuhkan dari sumber penyakitnya. Contohnya kayak kanker. Selama ini Mbak Putri mendengar kalau pengobatan kanker itu diapain dulu sih? Kemo biasanya, radiasi. Larinya setelah di kemo di operasi. Nah abis operasi biasa ada kemo lagi ya. Nah terus itu bahkan bisa tumbuh lagi. Nah kalau di pengobatan Bunda ini, ya itu tadi semacam kalau bahasa medis itu kemo ya. Kalau Bunda itu di detox. Jadi virusnya atau dibilang sel-sel kanker yang aktif di darah yang lari ke fungsi saraf, nah itu yang kita matikan dulu. Apa sih yang disebut sel kanker atau yang dibilang akarnya kanker itu apa? Contohnya Bunda akan jelaskan, kayak ada perempuan yang menderita penyakit kanker payudara. Iya. Pernah lihat orang kanker payudara sudah lari ke bagian tangan? Tangan itu bengkak ya, sampai itu. Kenapa? Karena sel kankernya sudah lari ke saraf tangan. Sudah merambat. Sudah merambat larinya. Nah sampai ke larinya nanti maaf ya ke ketiak juga, ada benjolan kayak gitu. Nah itu sudah menyebar, disebutnya menyebar ke fungsi saraf tangan, saraf yang lainnya. Nah itu nanti kita buka sarafnya supaya aliran darahnya lancar, tidak nyebar virusnya kemana-mana. Setelah itu kita detoks sel-sel kanker tadi. Nah setelah sel kankernya didetoks, dikeluarkan, sarafnya kita aktifkan lagi, aliran darah lancar lagi, insya Allah
kanker tumor sebesar apapun akan hilang. Amin, amin ya rabbal Ada pengalaman banyak, bukan 1 2. Ada yang sudah kanker payudara sampai bolong, ya. Ada. Bolong itu kalau masuk ke ruangan terapi itu bau sekali. Iya, Nah ya, betul. karena memang sudah Busuk ini mungkin busuk ya. ya di dalam. Nah, setelah dimatikan selnya, itu keluar kayak ati ayam segini nih. Dari situ. Setelah itu keluar, sudah nggak, baunya udah hilang. Berarti langsung hilang kalau Ya. sudah keluar ya Bunda ya? Udah hilang dia. Ada keluarnya dia seperti kayak ada yang kayak darah kayak ati kayak gitu tuh, ada di dalam gitu kayak Ada gumpalan itu yang begitu ya? sudah bolong ya. Ada yang pecah, dia kadang-kadang mengeluarkan itu. Oke, tapi itu setelah di detox Ya, ya setelah Bunda di detox, setelah diterapi, dialirkan darah kembali dengan bagus ke fungsi saraf, insya Allah. Baik, terima kasih. Jadi untuk Anda, alhamdulillah, mungkin ini merupakan jawaban bagi Anda yang saat ini memiliki keluhan kanker ataupun tumor ya. Insya Allah bisa dibantu sampai dengan tuntas, nanti akan diberikan detoxnya dan juga terapi, tapi jangan menduga-duga karena setiap orang, walaupun penyakitnya sama, mungkin berbeda penanganannya. Jadi untuk lebih baiknya seperti apa Mbak Putri, langsung saja bertemu dengan Bunda Mawar, besok hari Senin sampai dengan Selasa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, alamatnya langsung dicatat. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah jadwal berikut, Putri masih mengajak Anda untuk interaktif secara langsung di line telepon 0231 482138. Jadi tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Klinik Husada Bunda Mawar. Sekali lagi dimanapun Anda berada yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit. Misalnya tadi kita sudah membahas tentang penyakit asam lambung, ada kolesterol, ada juga jantung, kanker, tumor dan lain sebagainya. Dan mungkin masih ragu-ragu nih, masih takut-takut untuk melangkahkan kaki, buang rasa takutnya, ragunya, karena alhamdulillah sudah hadir Klinik Husada Bunda Mawar yang siap membantu Anda tentunya tanpa menggunakan obat-obatan ya Bunda ya? Tanpa menggunakan obat-obatan. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah divonis oleh dokter mengkonsumsi obat seumur hidup, nah ini merupakan jawaban tepat bagi Anda pemirsa di rumah. Untuk alamatnya sendiri bisa langsung catat, sudah tertera di kaca ya. Untuk harinya di Cirebon hanya Senin dan Selasa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore ya. Nanti kalau misalkan mungkin bisa datangnya jam 5 sore nih Mbak Putri gimana? Nah boleh langsung catat call centernya saja buat janji terlebih dahulu. Baik, setelah tadi kita membahas ternyata dari berbagai macam penyakit itu sebenarnya lari-larinya ke asam lambung juga, ke hawa panas, ke angin dan lain sebagainya. Tadi juga Bunda sempat membahas tentang angin yang sampai rasanya ke belakang ya Bunda ya. Punggung, Rasanya pinggang, punggung, kaki, tulang kaku-kaku, ekor, iya. tulang ekor dan lain sebagainya. Sampai panggul. Nah ini kalau untuk kasus seperti ini apakah sama dengan saraf terjepit nih Bun? Ya, sebenarnya gini, apa sih bedanya? Ya, sebenarnya beda sih ya. Saraf kejepit ini kan ibaratnya ada saraf yang menggeser. Jadi bantalan itu menggeser, yang menyumbatnya aliran darah nutrisi udah nggak aktif lagi tuh nanti. Iya. Makanya gini, kalau saraf kejepit itu apa? Kadang-kadang si penderita saraf kejepit ini nggak dirasa, gitu loh. Nah, dia merasakan setelah kakinya tadi normal, mulai mengecil, nah itu baru dia terasa bahwa dia terkena penyakit saraf terjepit. Iya. Nah, ini banyak kejadian. Tadi usia anak dari 3 tahun dia sehat-sehat aja. Dia jatuh, tuh anak nggak ngomong ya, yang ngasuh juga nggak ngomong. Ternyata dia punya saraf kejepit. Setelah 10 tahun tumbuh dewasa, kakinya mengecil, bengkok. Nah itu akibat tadi saraf yang terjepit yang menyumbat aliran darah nutrisi tidak turun ke kaki dengan bagus. Oh jadi lama ya Bunda terlihat Lama, ya? ada di tahapannya sampai dia 5 tahun ke atas baru terasa. Oke, Mulai oke. kesemutan, terkaku gitu, hilang gitu kan. Terus lama-lama bengkaknya hilang, kecil kakinya. Baik, jadi tidak langsung Nggak terasa langsung, ya iya. Bunda ya? Makanya apa sih beda ya tadi? Ada juga penderita hampir sama, nyeri-nyeri pinggangnya dirasa. Nah tapi kebanyakan orang yang lari sering kayak duduk terlalu lama terus kaku pinggangnya, terus sering nyeri ya dari punggung ke pinggang sampai ke tulang ekor sampai ke panggul, ya kan ada tuh panggul ya kadang-kadang Iya. suka nggak nyaman ya. Iya. Nah, sampai lari ke lutut dalam, nah itu biasanya kebanyakan penderita dari asam lambung. Oh. Jadi ada hawa panas yang menekan sistem bagian saraf panggul, otot panggul, nah itu juga bisa larinya ke lutut. Makanya banyak pasien Bunda itu
usia penyakit lutut ini dulu kan 40 tahun ya ke atas baru terserang penyakit lutut. Tapi usia sekarang usia 10 tahun aja udah ngerasain ngilu-ngilu lutut. Sebenarnya nggak hanya ngilu lutut aja sih Bun, Iya, banyak penyakit banyak sekali. yang dulunya kayaknya manula ya, Iya. 50 ke atas, tapi sekarang tuh banyak yang masih banyak kecil-kecil sekali sudah terkena udah penyakit merasakan itu. penyakit lutut ya. Nah itu salah satu yang Bunda bilang tadi akibat dari hawa panas di bawah perut yang menekan sistem bagian saraf tulang ekor atau otot bagian panggul. Nah gitu, jadi kayak duduk terlalu lama, nah, kaku, ya kan lama-lama kalau dia sering nahan sakit, kaku berdiri, nah lama-lama tulang juga bisa bengkok nanti. Oh ya. Iya, ada juga orang yang sering sakit kepala ya, sebelah. Pundaknya di bagian kanan atau kiri dia terasa berat sekali ya, terus kayak ini berat, sakit, kenceng, diurut enak, itu nanti kambuh lagi. Sampai lari ke bagian ini ya, apa ya, leher ya? Iya. Leher narik ke kepala sampai ke mata. Nah ya, lama-lama ke tangan juga nanti bisa kesemutan. Nah ini harus hati-hati, waspada. Ini sudah ada aliran darah yang tersumbat akibat saraf yang bermasalah. Oke. Salah gerak. Nah itu kalau didiamkan, dia sering nahan, akhirnya nanti punggung sering naik sebelah. Oh Posisi iya, punggung iya, tadi iya. normal jadi dia tinggi sebelah karena sering nahan sakit. Nah lama-lama tersumbatnya aliran darah ya bahaya. Betul. Bisa ke saraf mata, saraf kepala, nah itu banyak sekali. Baik, ternyata banyak sekali ya yang berhubungan dengan darah, dengan aliran darah tadi, dengan syaraf dan lain sebagainya. Jadi bagi Anda yang sudah terasa nih, rasa-rasanya kok ada yang tidak beres, mungkin lehernya sakit kah, atau mungkin lutut yang sakit, pinggang yang sakit, jangan didiamkan, segera diobati. Karena tadi Bunda juga sudah bilang, banyak pasien dari beliau itu yang datang sebetulnya sudah hafal nama-nama penyakitnya ya Bun ya. Kayaknya nggak usah ngomong ke Bunda, saya penyakitnya ini sudah tahu sebenarnya ya Bun ya. Insya Allah. Baik. Jadi untuk karena jangan ragu-ragu karena saat ini sudah ada Bunda Mawar di Kota Cirebon, jangan sampai sia-siakan ya. Hanya 2 hari waktu yang berharga ini, Senin dan Selasa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, alamatnya langsung dicatat. Nah setelah tadi kita mengetahui ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang sebetulnya bersumber dari asam lambung ya Bun ya. Putu juga baru mendengar dari anginnya tersebut. Lantas kalau misalkan tadi kan sudah ada kolesterol, asam urat, saraf terjepit dan lain sebagainya. Nah tadi kanker juga sudah dibahas sedikit bahwasannya kalau misalkan seseorang yang terkena penyakit kanker payudara kan bisa merambat kemana-mana nih Bun ya. Kalau misalkan kita nih sampai kira-kira kayaknya lama penanganannya, kira-kira seperti apa sih Bun lebih parah laginya? Ya itu yang Bunda tadi, insya Allah di pengobatan Bunda nggak terlalu lama. Karena yang Bunda pengobati itu sumber penyakit. Karena kan Sumber kadang-kadang penyakitnya. kita takut Bu. Kalau orang kan kebanyakan gini, dia punya kanker payudara, didiamkan. diangkat nih, diangkat. dioperasi. Nah, karena selnya masih aktif, masih hidup di darah, di saraf, akhirnya tumbuh ke tempat yang sebelah. Ke sebelahnya. Oh iya betul. Ya, kadang-kadang udah dua-duanya diangkat, lari ke ketiak. Ada banyak. Kayak Berarti gitu. nggak di payudaranya aja Iya, ya Bun banyak. Nah, kalau di kemonya dia nggak bagus ya tadi, daya tahan tubuhnya kurang bagus ya, bisa larinya ke mana-mana. Betul. Tapi ya itulah tadi, apapun jenis keluhannya jangan sampai ragu, jangan sampai takut karena kita tidak mencari nama Ya, penyakitnya. insya Allah. Jadi gini, kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Betul. Ini mumpung Bunda ada 2 hari nih di Kota Cirebon ya, dicoba, datang silakan ya, konsultasikan penyakitnya. Insya Allah penyakitnya nggak ketemu apa nama penyakitnya ya, penyakit medis, penyakit non medis yang katanya udah penyakit dari orang dari apa, insya Allah datang aja ya, bawa aja. Banyak juga orang-orang bukan orang penyakit medis aja, ada yang sudah maaf ya, udah dibilang gila, sudah stres, banyak. Padahal dia nggak gila. Sebetulnya tidak gila. Tidak gila, karena ada tahapan orang gila itu ada karena apa, faktor apa. Betul, ada faktor X-nya. Ada faktornya, ada Baik. karena ekonomi, ada karena ya pasangan hidup, ada karena pokoknya banyak sekali. Nah kalau kita bisa bicara dari hati ke hati, maksudnya berdua, apa yang dia tahu namanya, dia ini berarti itu orang normal. Sebetulnya gitu. masih Cuman normal. udah diponis sama orang itu kadang-kadang dia gila kayak gitu, dia ini. Jadi itu yang bikin dia
semakin nggak Terpuruk percaya mungkin diri ya. atau Iya. terpuruk tadi. Baik Bunda. Jadi untuk Anda nih pemirsa di rumah, betul sekali kata Bunda bahwasanya kadang-kadang kita tuh sudah mencoba berikhtiar, kata dokter penyakitnya apa, padahal bukan itu ya Bun ya. Iya. Karena ya kita tidak bisa memungkiri ada medis dan juga ada medis. Jadi jangan sampai dilewatkan waktu yang berharga. Bunda Mawar ada di Kota Cirebon hari Senin sampai dengan hari Selasa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dan tidak terasa nih Bunda, kita telah sampai di ujung acara. Tentunya ada pesan-pesan yang disampaikan untuk warga Cirebon dan sekitarnya yang sedang menyaksikan tayangan kita malam hari ini. Ya, jadi gini, intinya mau penyakit apapun itu namanya ya, penyakit medis, penyakit non medis ya, yang sudah lama, penyakit menahun yang tidak ada kunjung sembuhnya juga ya, sudah capek mungkin ya. Coba ikhtiarkan lagi, jangan putus asa, itu kuncinya. Karena kalau kita yakin penyakit itu datangnya dari Allah, ya kita kembalikan lagi, Allah lah yang menyembuhkannya seperti itu. Betul sekali. Terima kasih Bunda. Ya, nanti sama-sama. untuk warga Cirebon dan sekitarnya ditunggu kehadirannya, jangan sampai diluarkan waktu yang berharga ini. Apapun jenis keluhan Anda, baik medis ataupun non medis, bisa langsung insya Allah dibantu dengan Bunda Mawar sampai dengan tuntas ya. Insya Allah. Alamatnya langsung dicatat, yaitu di Hotel Langansari, Jalan Siliwangi nomor 127, kamar 802. Sekali lagi buka prakteknya hari Senin dan juga Selasa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Call centernya juga nih, jangan lupa dicatat di 0878 2431 1117 dan di 0813 8993 4747. Semoga dengan hadirnya klinik Husada Bunda Mawar di Kota Cirebon ini dapat membantu berbagai macam keluhan Anda baik medis ataupun non medis. Akhir kata, saya Putri Dewi Santika bersama kru RCTV yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.